nilai yang tertera adalah 34 ya, 34 dalam satuan gram ya. Jadi ini 34 gram. Sekarang kita buktikan apakah benar ini 34 gram dengan menggunakan ini timbangan yang kita sudah beli ya. Ini timbangan toko ya. Kita nyalakan dulu. Lagi inisialisasi. Oke, kemudian sudah 0 dan kita timbang ini. Kita taruh di sini, Bro. Nah, itu dan berapa hasilnya adalah 35. Jadi ini terpaut 1 gram saja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali di channel tutorial apa saja. Kita belakangan ini sudah membahas banyak mengenai Arduino dan beberapa sensor. Diantaranya adalah sudah pernah kita bahas tentang Arduino dasar. Kemudian kita sudah pernah membahas juga mengenai sensor jarak ya. Kemudian kita sudah belajar juga tentang bagaimana kita memanfaatkan sensor jarak untuk sensor parkir mundur mobil. Kemudian kita juga sudah pernah membahas tentang LCD, bagaimana kita menampilkan karakter atau tulisan hasil pengukuran, semisalnya kita tampilkan di LCD, dan itu semua sudah kita bahas secara tuntas. Kalau pengen lebih lengkapnya silakan diklik di tulisan ini di sini di tulisan channel tutorial apa saja. Klik di situ, nanti akan muncul semua video yang sudah kita luncurkan di YouTube ya. Untuk malam hari ini kita akan membahas atau share atau diskusi mengenai ini, sensor berat. Nah, ini dia penampakannya. Ini adalah sensor berat ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita bisa menghitung berat suatu benda dan ditampilkan di LCD, dan kita juga nanti akan sedikit membahas tentang bagaimana mengkalibrasi ini sebelum kita gunakan untuk menimbang barang. Tentunya kita masih menggunakan nanti ini Arduino Uno ya. Tetap kita gabungkan dengan Arduino Uno, kemudian kita nanti akan menampilkan hasilnya, barangkali bisa di serial monitor, ataupun mungkin kalau sempat kita nanti akan bicara ditampilkan di LCD ini ya kalau sempat ya, atau mungkin di video berikutnya deh. Jadi jangan lupa untuk selalu klik tanda lonceng supaya nanti tidak ketinggalan informasi yang ada di channel ini. Dan juga mohon bisa diklik like dan subscribe, karena dengan banyaknya subscribe akan menambah semangat saya untuk meluncurkan video-video yang bermanfaat yang berikutnya lagi. Oke, jangan kemana-mana, lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Oke, inilah penampakannya sensor berat ya. Ini namanya sensor berat. Sensor berat ini bekerja berdasarkan strain Gauss ya. Di sini ada mendeteksi keregangan dan kerapatan dari logam penyusun ini. Kalau ini dikasih beban ke bawah ya, ini pasti di sini kan renggang gitu ya. Di sini renggang, kemudian di bawah ini rapat ya. Kemudian renggang dan rapatnya ini itu akan menghasilkan sebuah nilai resistansi yang berubah gitu ya. Ketika dia tidak ada beban seperti ini, resistansinya seimbang ya. Ketika nanti kita kasih beban ke bawah seperti ini, nah maka nilai resistansinya akan berubah tergantung dengan beratnya beban yang menekan atau yang membuat bagian di sini ini merenggang ya. Ketika dikasih beban, dia akan menghasilkan resistansi yang berbeda. Nah ini kenapa kok ada 4 kabel? Nah ini saya terangkan ya. Sekarang gini, kita melihat ini di dalamnya sini. Di dalamnya situ ada 4 buah resistor yang bentuk sebuah jembatan resistansi ya, jembatan resistor ya. Gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Mungkin pada saat
dulu sekolah itu kita mengenal namanya seperti ini ya. Ini namanya jembatan resistor ya. Ini dikeluarkan begini, kemudian ini dikeluarkan begini, oke. Kemudian ini dikeluarkan ke sana dan ini dikeluarkan ke sana ya. Makanya ada 4 kabel kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika di sini dikasih tegangan, dikasih sebuah tegangan, oke, dikasih tegangan, maka dia akan tegangan yang bersesuaian di sini sesuai akan keluar tegangan di sini ya, bersesuaian dengan nilai-nilai resistansi, di mana resistansi ini berubah berdasarkan rapat dan renggangnya ini logam yang ada di ujung sini, yang di tengah sini ya. Itu aja untuk memahami, memudahnya memahami. Di sini tegangan dan rapatan ini akan berubah menjadi sebuah resistansi. Tentunya ini tidak akan bermakna kan kalau tidak dihubungkan dengan sebuah alat lagi yang namanya ini modul, namanya ini modul HX 711 ya. Jadi HX 711 ini merubah resistansi tadi itu menjadi sebuah tegangan, kemudian dikonversi menjadi nilai digital, dan nilai digitalnya tadi ditransfer melalui pin-pin ini ke Arduino. Nah, ini sisi sebelah sini, ini ada sisi yang menuju ke load cell yang sensor berat, dan sisi yang sebelah sini yang menuju ke Arduino ya. Ini ada 4 buah kabel, nanti silakan dilihat di sini di rangkaian yang saya sertakan di gambar. Jadi ini merah hitam, kemudian putih hijau ya. Merah hitam ini dihubungkan dengan E plus dan E min ya. Kemudian yang putih hijau ini dihubungkan dengan A min dan A plus. Oke. Kemudian di sisi yang menuju ke kontrol ini ada 4 pin juga ya, ada 4 pin. Dimana pinnya ini ada pin ground, kemudian pin VCC, oke. Ini adalah pin power, kemudian ada 2 buah pin lagi yaitu pin data dan pin SCK atau clock, serial clock ya, pin data dan pin serial clock. Nah, ini nanti kita gabungkan dengan sebuah Arduino yang dipakai, artinya data dari sini nanti diumpankan ke Arduino untuk diolah dan dilakukan action selanjutnya. Oke, nanti kita rencanakan untuk pengkabelannya adalah seperti ini. Ya, kita tadi ada 4 buah pin ya. Yang jelas kalau pin ini adalah pin VCC nya kita hubungkan dengan 5 volt ya. Kemudian pin GND ya atau ground ini kita hubungkan dengan ground juga ya. Kemudian kita menyisakan 2 pin yaitu pin DT atau data dan pin SCK atau serial clock ya. Nah, ini nanti kita hubungkan ke Arduino. Ini Arduino ya, Arduino. Nanti kita rencanakan pin DT ini kita koneksikan ke pin nomor 4 ya. Dan yang SCL ini kita koneksikan dengan pin nomor 5. Nah, tentang pin-pin yang ada di Arduino nanti silahkan lihat di video yang lain, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, yaitu video yang membahas tentang seluk-beluk Arduino Uno ini. Oke, begitu. Oke, kita akan koneksikan saat ini ke Arduino ya. Kita koneksikan dulu. Ini kita menggunakan bantuan dari breadboard ya, breadboard. Kita koneksikan seperti ini biar mudah. Oke, kita colok di sini. Oke, kemudian yang warna merah ini adalah VCC atau positif, yang warna oranye ini adalah yang groundnya, kemudian yang warna ungu ini adalah DT atau data, dan yang warna putihnya adalah serial clock. Kita koneksikan ya. Datanya kita koneksikan ke nomor 4. Oke, nomor 4.
atau lebih mudahnya gini aja ya, lebih mudahnya adalah gini, supaya mudah kita koneksikan pin datanya ini ke A3 ya, ke A3, dan serial clocknya kita koneksikan ke A4 biar mudah, posisinya lebih mudah ya. Tara. Lanjut kita koneksikan ke PC. Oke, lanjut kita ke scriptnya. Oke, baik, kita sudah berada di halaman Arduino IDE dan kita sudah membuka sebuah tampilan yang program yang masih kosongan seperti ini. Jika kalian belum bisa membuka ini, caranya adalah klik di file ya, kemudian kita klik di example dan kita klik di basic, kita klik di bare minimum ini ya. Oke, lanjut, karena sudah terbuka ya sudah, kita sudah di halaman utama. Tentunya sebelum kita melanjutkan program yang lebih jauh, kita panggil dulu library-nya, yaitu library HX711 ya, karena itu adalah modul HX711 itu modul untuk memperkuat signal dari load cell ya. Jadi kita panggil. Sudah siap. Kemudian kita definisikan dulu pin-pin yang kita akan gunakan tadi, yaitu kita ketikkan di sini ya. Ini adalah kita mendefinisikan untuk data out dan clocknya tadi kita sudah desain di A2 dan A3 ya, tadi saya lupa. Ini kita cek aja lagi, nanti kita sesuaikan aja di hardware-nya ya. Ya, ini kebalik ya. Ini yang datanya adalah A2, kemudian SCK atau serial clocknya adalah A3. Oke, sudah. Kemudian kita akan inisiasi dulu ya, load cell-nya ya. Load cell-nya begini cara menginisiasinya. Begini ya cara menginisiasinya. Yaitu kita inisiasi, kita buat variabel baru namanya load cell dengan tipenya adalah tipe dari HX711 ADC. Kemudian kita definisikan pin datanya di mana dan pin clocknya di mana sesuai dengan yang kita definisikan di atas ini. Kemudian kita definisikan dulu menggunakan serial monitor, karena kita nanti akan menggunakan serial monitor untuk menampilkan hasil pengukuran. Kita ketik dulu serial .begin ya, dengan bitrate adalah 11.5.200 ya. Kemudian kita inisiasi juga load cell-nya. Oke, copy, kita paste di sini ya. Ini adalah bagian dari setting sensor berat sebelum kita gunakan. Yang pertama adalah kita menginisialisasi load cell-nya, yaitu dengan cara load cell.begin. Kemudian kita ngeset calibration faktornya. Ini adalah hasil dari kalibrasi, nanti kita bahas setelah ini bagaimana cara mendapatkan angka ini ya. Cara mendapatkan angka ini bagaimana caranya nanti kita bahas ya. Ini namanya angka faktor kalibrasinya. Kemudian kita mulai ya, kita start load cell-nya, baru nanti kita tampilkan di sini. Oke. Kemudian buat function namanya cek berat ya. Ini cara kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah nama dari functionnya yang siap dipanggil kapan saja nanti di program utama. Dengan tipe function adalah sebuah long. Long itu adalah sebuah tipe data ya. Nanti silakan googling aja tipe data long itu
eh, seperti apa. Biasanya ini hubungannya dengan jumlah data atau jumlah bitnya. Kemudian kita definisikan sebuah variabel namanya weight dengan tipe data long, dan kita juga mendefinisikan sebuah variabel namanya SKR dengan tipe data long ya. SKR ini sebenarnya singkatan dari sekarang ya. Kemudian milis ini adalah waktu sekarang. Jadi hitungan milisecond keberapa setelah program dijalankan itu namanya kita memanggil. Jadi kalau program ini kita jalankan sudah 1000 mili, berarti nilai milis ini adalah 1000 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah perulangan ya, perulangan atau selagi, sebenarnya mirip dengan delay. Kalau delay dia berhenti, tapi kalau milis, while milis ini tidak berhenti gitu ya. Oke lah, nanti ini akan dibahas di tempat atau di video yang lain. Yang jelas yang paling penting adalah ini, kita pahami dalam bahwasanya selagi milis dikurangi sekarang, karena kan sekarang kita simpan, milis saat ini disimpan di variabel sekarang, dan kemudian milis ini kan setiap detik dia, setiap milis detik dia berjalan terus apapun yang terjadi. Jadi begitu milisecond yang saat ini dikurangi dengan sekarang masih kurang dari 2000 atau 2 detik, maka lakukanlah ini, kan begitu ya. Nah, yang paling penting kan ini nanti kita bahas di tempat lain. Kita bahas yang langsung ini aja, bagaimana cara kita membaca pengukuran menggunakan sensor berat ya. Load cell.update ini adalah kita mengupdate apa namanya, nilai ya. Jadi ketika atau begini, ketika sensor berat ini menghasilkan nilai yang berbeda, maka berat saat ini adalah load cell saat ini ya. Ini apa namanya, load cell.get data inilah mengambil data berat saat ini, kemudian disimpan di variabel week ini. Kemudian ini kita kembalikan. Jadi ketika function ini dipanggil, maka dia akan menghasilkan berat. Itu saja pemahamannya. Oke. Sekarang kita panggil seperti ini ya. Kita panggil dan nanti kita tampilkan hasilnya di serial monitor. Nah, sebelum kita memanggil cek berat ini, coba kita akan sedikit belajar mengenai bagaimana kita menampilkan data di serial monitor. Begini caranya, yang paling mudah adalah begini, kita ketik misalkan begini, serial.print ya, itu untuk menampilkan yang berada di kurung buka kurung tutup ini ke dalam serial monitor ya. Misalkan kita ketik halo begitu ya, ketik halo, kemudian begini, maka kita akan menampilkan tulisan halo ini nanti di serial monitor. Kita lihat aja hasilnya. Supaya tidak terlalu cepat, maka ini harus dikasih delay dulu supaya nanti kita bisa mengikuti perubahannya. Kita kasih delay misalkan setiap 2000 mili detik atau 2 detik ya. Sekarang kita coba ini, kita apa namanya, kita upload dan apa yang akan terjadi. Seperti biasa, sebelum kita upload, kita pastikan dulu tipe dari Arduino kita ya, itu Arduino Uno sudah jelas. Kemudian kita cek juga portnya yang kita gunakan untuk berkomunikasi serial dengan Arduino, atau port yang digunakan untuk pemrograman juga. Ini mungkin akan berbeda masing-masing komputer ya, tergantung dari komputer kalian mungkin berbeda. Kita ikutin aja, yang penting ada Arduino Uno-nya ini, berarti di COM itulah COM-nya yang digunakan untuk memprogram. Kita pastikan kalau di komputer ini adalah COM 3 dan kita lakukan pemrograman dengan mengklik tanda upload, tanda panah ini ya. Kita klik. Proses mengupload, dan sekarang uploadingnya sudah selesai dan kita akan lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dia. Dia ngetik halo, halo, halo seperti ini ya. Jadi menampilkan apapun yang ada di
dalam kurung ini akan ditampilkan dan uploading, dan kita akan melihat di sini adalah tulisan halo dan setiap 2 detik dia akan nulis halo ke bawah. Itu sekilas tentang bagaimana kita kasih serial Arduino ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini kita settingnya adalah serial komunikasinya dengan menggunakan baud rate 115200 ya, dan kita juga harus sesuaikan ini sama ya, kita sesuaikan baud rate-nya juga 115200 karena ini pilihannya banyak ya. Karena ini pilihannya banyak, ada ya. Di sini pilihannya banyak, ada yang 57600 dan seterusnya, ada yang 9600 dan seterusnya. Itu harus disesuaikan. Oke, saya rasa untuk serial komunikasi sudah jelas ya. Kalau belum jelas juga nanti silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi dan kalau perlu kita bahas tentang ini secara khusus gitu ya. Kita kembali ke bahasan utama ya. Ke bahasan utama. Kita delete dulu ini. Kemudian ini juga kita delete dulu. Kita panggil function cek berat ini di program utama. Ini program utama itu ya ini ya, dari void loop dari tanda kurung kurawal buka sampai dengan kurung kurawal tutup ini kita sebut sebagai program utama. Kita ketik, kita definisikan sebuah variabel dulu yang tipenya sama dengan tipe dari ini, sama dengan tipe dari fungsinya ini. Kita panggil long berat gitu ya, long berat. Oke, adalah cek berat. Oke, ini artinya kita mendefinisikan sebuah variabel dengan nama berat dengan tipe long, dan kita panggil function dari cek berat ini, dan cek berat ini akan menghasilkan angka atau hasil penimbangan di mana hasilnya kita simpan di variabel namanya berat. Kemudian setelah itu kita tampilkan di serial monitor dengan cara ketik serial.println ya, println dalam kurung apa yang kita ketik atau kita tuliskan di sana adalah ini variabel berat yang sudah ada isinya berat tadi ya. Kemudian supaya perubahannya bisa kita ikuti, maka kita kasih delay ya, kita kasih delay 1 detik ya, delay 1 detik atau 1000 mili detik. Coba sekarang kita upload dulu apakah ada kesalahan. Oke, tidak ada kesalahan, dan kita coba melihatnya di rangkaian seperti apa. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, kasih tatakan dulu ya biar mudah kita untuk ininya ya. Untuk ininya kita kasih tatakan di sini. Kita pasang dulu di tatakannya seperti ini. Oke, kita baut dulu. Dan selesai, kita kencengi dulu ya. Oke, sudah kenceng, kita koneksikan. Ini rupanya copot ini. Oke, sudah kita rangkai ini tatakannya sehingga siap dipakai untuk menimbang ya. Ini kondisi seperti ini kosongan, harusnya memang tidak ada atau timbangan ini bernilai 0 ya. Sebelumnya kita nyalakan dulu ini ya, apa namanya, serial monitornya ya. Klik ini dan kita lihat benar saja ini adalah nilainya 0 ya, nilainya 0. Kemudian
Kita coba memasukkan ini atau menimbang ini ya, berapa nilainya. Kita taruh di sini. Oke. Dan nilai yang tertera adalah 34 ya. 34 dalam satuan gram ya. Jadi ini 34 gram. Sekarang kita buktikan apakah benar ini 34 gram dengan menggunakan ini timbangan yang kita sudah beli ya. Ini timbangan toko ya. Kita nyalakan dulu. Lagi inisialisasi. Oke, kemudian sudah 0 dan kita timbang ini. Kita taruh di sini, Bro. Nah, itu dan berapa hasilnya adalah 35. Jadi ini terpaut 1 gram saja ya. 1 gram ini nanti masih kita bisa perbaiki dari skill faktornya ya. Skill faktornya ini 35 kalau di sini ya. Kalau kita timbang di sini ada nilainya 34. Ya, ini ada sedikit yang perlu kita perbaiki karena ini masih belum sempurna. Karena ini harusnya nanti dikasih ke atas begitu, terus dikasih tatakan sehingga bebannya merata tertumbuh pada ini. Jadi untuk percobaan kali ini kita sukses. Nah, tadi saya berjanji untuk menerangkan ini set faktor ini dari mana nilai ini yang kita harus tampilkan di sini. Jadi ini saya ulangi lagi, untuk menggunakan load cell kita harus mendefinisikan 3 bagian ini. Yang pertama diinisialisasi dengan cara load cell.begin. Yang kedua kita tentukan calibration faktornya berapa, kemudian kita start. Ini aja. Nah, sekarang kita untuk mencari angka ini dari mana adalah caranya seperti ini ya. Caranya adalah kita buka di file ya, di file example. Kemudian di sini ada ini ya, ini kemudian kita klik calibration ya. Ini A2 dan A3 kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan dah, ini A2 dan SCK ini adalah A3. Kemudian kita seperti biasa kita sesuaikan Arduino Uno dan port 3 selesai. Kita langsung upload saja apa yang terjadi. Oke, sekarang kita lihat ada tulisan start ya. Start is complete, start calibration. Ini saya geser gini biar lengkap ya. Place the load cell in a level stabil, atau taruhlah di load cell tadi di tempat yang stabil, kemudian ketik T ya di sini, ketik T di sini, kemudian di enter ya. Untuk ini kita ikutnya saja, kita ketik T di sini dan kita enter. Oke, perintah berikutnya adalah sekarang place your known mass on the load cell. Jadi taruhlah barang yang sudah diketahui masanya atau beratnya ke dalam load cell. Misalkan kita masukkan tadi yang bearing tadi itu di kita masukkan ini bearingnya di sini ya. Kemudian kita ketik di sini beratnya tadi sudah kita hitung dengan ini ya, dengan timbangan ya. Tadi kita ketemu nilainya adalah 35 ya miligram, 35 gram ya. Oke. New calibration value has been set to 753,57 ya. Oke, inilah angka itu kita dapatkan dari sini. Berarti calibration faktornya adalah sebesar 753,57 dan ini kita masukkan ke angka ini ya. Ini sudah saya sesuaikan tadi 753,57 ya. Ini saya kasih satu lagi karena dari pengalaman tadi ada sedikit perbedaan, kita sesuaikan aja langsung di sini. Jadi sudah tahu ya cara mendapatkan angka ini dengan cara set kalibrasi. Oke, saya rasa itu, dan kita akan lanjutkan nanti di video yang lain tentang membuat sebuah timbangan. Oke, kita sudah belajar banyak mengenai
sensor jarak, sensor berat, bagaimana kita menggunakannya, menampilkannya hasil pengukuran ke serial monitor, kita juga sudah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan yang saya sampaikan di sini hanyalah dasar-dasarnya saja. Silakan nanti pengembangannya kalian lakukan sendiri untuk berbagai keperluan dan berbagai riset. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon like, subscribe, share, dan jangan lupa juga klik tanda lonceng yang belum ya, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat malam dan jaya terus ilmu pengetahuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.